Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan tuntutan kebutuhan hidup. Segala hal butuh biaya, dari pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, sampai modal usaha. Tidak sedikit di antara kita yang akhirnya harus mengambil jalan berhutang demi mencukupi keperluan. Ada yang berhutang untuk makan, ada pula yang berhutang untuk membiayai kesehatan. Bahkan ada yang karena tuntutan gaya hidup yang salah arah. Namun yang lebih memilukan bukan sekadar jumlah hutang, tapi rasa sesak di dada karena tak kunjung mampu melunasinya. Kita sudah bekerja keras, banting tulang, siang malam mencari nafkah, tapi hasilnya tetap tak cukup. Rezeki serasa mampet, kebutuhan datang bertubi-tubi, dan tagihan seolah tak pernah berhenti. Akhirnya, stres, gelisah, dan bahkan muncul rasa putus asa. Lalu, pertanyaan besar pun muncul di hati kita. Sampai kapan hidup seperti ini? Adakah jalan keluar dari tumpukan hutang ini? Masih mungkinkah aku hidup bebas dari tekanan ekonomi dan bisa tidur nyenyak tanpa dikejar-kejar utang? Saudaraku, ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama salaf yang menjadi kunci pelunasan hutang dan pintu terbukanya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bukan hanya janji manusia, ini adalah janji Allah langsung dalam Al-Quran dan hadis yang syahih, insya Allah. Dalam ceramah ini akan kita bahas bersama satu amalan yang luar biasa kuat, yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, cukup dalam 3 malam saja kita akan melihat keajaiban pertolongan Allah. Hutang bisa dilunasi, rezeki bisa mengalir deras, dan hidup kita akan kembali tenang, berkah, dan penuh harapan. Maka mari buka hati kita, siapkan diri kita, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kesempitan. Justru Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki. Ia tidak membiarkan hamba-Nya terlantar. Bahkan sebelum kita mengadukan kesulitan, Allah sudah membuka pintu-pintu langit-Nya. Dan salah satu janji-Nya yang paling luar biasa adalah ketika kita bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar penghibur hati, tapi janji yang pasti dari Allah yang maha menepati janji. Jika kita menjadikan takwa sebagai jalan hidup, menjauhi yang haram, menjaga salat, memperbaiki akhlak, dan menyucikan niat, maka Allah sendiri yang akan turun tangan menolong kita. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa rezeki itu hanya datang dari kerja keras saja. Memang benar, bekerja itu penting, tapi kerja keras saja tanpa berkah dan pertolongan Allah tak akan pernah cukup. Sebaliknya, ketika seseorang mengandalkan Allah dalam setiap usahanya, lalu mengiringinya dengan dizikir, istighfar, dan doa malam, maka pintu rezeki terbuka lebar, meskipun ia tidak menduga dari mana datangnya.
Lihatlah para sahabat Nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Mereka bukan orang kaya secara harta, tapi mereka kaya dalam hati dan kehidupan. Mereka merasakan kelapangan meskipun dalam kesempitan. Apa rahasianya? Karena mereka hidup dalam ketakwaan, dan Allah jadikan setiap langkah mereka sebagai jalan turunnya pertolongan. Maka kalau kita ingin hutang cepat lunas, rezeki lancar, dan hidup tenang, langkah pertama adalah memperkuat takwa kita kepada Allah. Takwa itu bukan hanya soal ibadah, tapi juga menyangkut kejujuran dalam berdagang, amanah dalam bekerja, menjaga dari yang haram, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jika kita sudah memulai hari dengan istighfar, menutup malam dengan dzikir, dan menjaga hati dari iri dan dendam, maka insya Allah rezeki itu akan datang, meskipun bukan dari jalan yang kita duga. Itulah keajaiban dari ketakwaan yang sesungguhnya. Maka saudaraku, jangan hanya fokus pada kerja dunia semata, perkuat juga dimensi langitnya. Jadilah pribadi yang tidak hanya sibuk mencari rezeki, tapi juga sibuk mendekati Sang Pemberi rezeki. Karena di balik usaha ada doa, di balik kerja keras ada harapan, dan di balik air mata karena terlilit hutang ada tangan Allah yang siap menolong hamba-Nya yang bertakwa. Yakinlah, janji Allah itu benar. Rezeki akan datang dan hutang akan lunas jika hati ini bersandar penuh kepodenia. Saudaraku yang sedang terhimpit kebutuhan dan lilitan hutang, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan amalan malam hari. Dalam sunyi dan gelapnya malam, ada waktu di mana langit terbuka lebar. Doa-doa menembus hingga ke arsy, dan rahmat Allah tercurah tanpa batas. Maka selama 3 malam bercerit-turit, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Bangkitlah sebelum tidur, bersihkan hati dari keluh kesah, dan hadirkan niat untuk meminta pertolongan Allah yang Maha Kaya. Amalan ini sangat mudah, namun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Mulailah dengan sholat hajat 2 rakaat. Niatkan sanggu-songga untuk meminta pelunasan hutang dan kelapangan rezeki. Sampaikan keluh kesahmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam sujud terakhir, luapkan seluruh harapan dan keyakinanmu. Tangisilah hutang yang memberatkanmu, dan mohonlah agar Allah yang Maha Kuasa membebaskanmu dari jeratan itu. Setelah itu, bacalah istighfar sebanyak 100 kali, karena dosa-dosa kitalah seringkali menjadi penghalang rezeki dan penutup jalan keluar. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan dari setiap kesempitan kelapangan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan anggap remeh istighfar, karena ia adalah kunci pembuka segalanya. Lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 kali, karena sholawat adalah bentuk cinta kepada Rasul dan magnet datangnya pertolongan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa yang memperbanyak sholawat, Allah akan mencukupi kebutuhannya dan menghapuskan kesusahannya. Jadi, saat kita menghaturkan salawat dengan khusyuk dan ikhlas, rezeki yang seret akan mulai mengalir perlahan-lahan. Kemudian, bacalah Asmaul Husna, Ya Goniyu, Ya Mughni, Ya Razak, masing-masing sebanyak 100 kali. Nama-nama Allah ini adalah panggilan yang langsung kepada sifat-sifatnya sebagai Maha Pemberi kekayaan dan rezeki. Ucapkan dengan hati yang yakin bahwa kekayaan bukan datang dari bos, bukan dari klien, bukan dari manusia,
tapi murni dari Allah. Inilah dizikir yang mengundang rizki turun, seperti hujan deras di tanah yang gersang. Terakhir, sebelum tidur, bacalah surah Al-Waqiah 1 kali. Surah ini dikenal sebagai surah pembuka pintu rezeki. Banyak ulama dan orang-orang saleh menuturkan pengalaman mereka bahwa setelah rutin membaca Al-Waqiah, hidup mereka berubah. Peluang datang, bantuan muncul tanpa dicari, dan hutang yang tadinya tak mungkin lunas diselesaikan Allah dengan karunia yang tak disangka. Lakukan semua amalan ini selama 3 malam berturut-turut dengan hati yang penuh yakin dan tawakal. Insya Allah, engkau akan menyaksikan keajaiban Allah dalam hidupmu. Saudaraku, terkadang kita butuh bukti nyata agar keyakinan kita semakin kuat. Bukan karena tidak percaya pada janji Allah, tetapi karena hati manusia mudah goyah saat berada dalam. Maka dengarkanlah kisah nyata ini. Yang saya sampaikan bukan untuk mengagungkan seseorang, tetapi untuk menunjukkan betapa keajaiban Allah itu benar-benar nyata bagi hamba yang yakin dan berserah diri sepenuh hati. Ada seorang pria, sebut saja namanya Ahmad. Ia seorang kepala keluarga yang sedang mengalami krisis berat. Usahanya bangkrut, tagihan menumpuk, dan hutang mencapai puluhan juta rupiah. Ia sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan, tapi pintu-pintu dunia seperti tertutup rapat. Ia bahkan pernah menangis sendirian di malam hari karena merasa tak mampu lagi menafkahi keluarganya. Tapi satu hal yang luar biasa, ia tidak menyerah, justru semakin mendekat kepada Allah. Suatu malam, Ahmad mendengarkan ceramah tentang amalan pelunas hutang sebelum tidur. Ia tak punya apa-apa lagi selain keyakinan. Maka selama 3 malam berturut-turut, ia lakukan dengan sungguh-sungguh sholat hajat, istighfar, salawat, dizikir Asmaul Husna, dan membaca surah Al-Waqiah. Tidak ada keluhan, tidak ada keraguan, yang ada hanya doa tulus dari hati yang sudah benar-benar pasrah kepada Robnya. Malam ketiga, selesai berdoa, ia tidur dengan tenang meskipun masih penuh masalah. Tapi subhanallah, pagi harinya ia menerima pesan dari teman lamanya yang sudah bertahan-tahan tidak berkomunikasi. Temannya itu mengirimkan pesan singkat, "Saya tidak tahu kenapa, tapi hati saya tergerak ingin membantu kamu. Ini ada sedikit rezeki, semoga bisa meringankan." Dan tanpa diminta, uang puluhan juta masuk ke rekening Ahmad. Jumlahnya bahkan melebihi total hutang yang ia miliki. Ahmad menangis, bukan karena uangnya, tapi karena ia baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keajaiban janji Allah. Ia tidak mencari manusia, tapi Allah sendiri yang menggerakkan hati manusia untuk membantunya. Inilah makna dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika bukan karena amalan dan keyakinannya, mungkinkah bantuan itu datang begitu ajaib? Kisah ini bukan dongeng, bukan cerita buatan. Ini nyata dan mungkin terjadi pada siapa pun termasuk kita. Allah tidak pernah pilih kasih dalam memberi pertolongan. Siapa yang bersungguh-sungguh mengetuk pintu langit, pasti akan dibukakan jalan keluar. Maka jangan pernah putus asa. Lakukan amalan itu bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena kita yakin hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Lalu sendiri bagaimana pertolongannya datang dengan cara yang di luar nalar manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan pernah remehkan kekuatan amalan yang tampak sederhana, tapi dilakukan dengan hati yang penuh harap dan keyakinan. Amalan istighfar, salawat,
Asmaul Husna, dan surah Al-Waqiah yang dibaca selama 3 malam bukan sekadar rutinitas, tapi ia adalah senjata spiritual yang membuka gudang-gudang rezeki Allah. Siapa yang mengamalkannya dengan ikhlas dan konsisten, niscaya akan melihat keajaiban yang tak pernah ia duga sebelumnya. Banyak yang telah bersaksi, awalnya hanya ingin melunasi hutang, tapi ternyata yang datang lebih dari sekadar pelunasan. Ada yang tiba-tiba mendapat kabar diterima kerja, ada yang mendadak dagangannya laris manis, bahkan ada yang mendapatkan tawaran bisnis dari kenalan lama. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena Allah sudah menetapkan bahwa rezeki akan datang kepada siapa yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Saudaraku, rezeki itu sebenarnya tidak pernah berhenti mengalir. Ia seperti air, jernih dari gunung terus mengalir tanpa lelah. Namun terkadang salurannya tersumbat oleh dosa-dosa, kelalaian, dan hati yang jauh dari dizikir. Maka ketika kita memperbanyak istighfar, berarti kita sedang membersihkan saluran rezeki kita. Ketika kita bersalawat, berarti kita sedang mengundang keberkahan dan perhatian Allah kepada kebutuhan kita. Begitu juga dengan dizikir ya Gonio, ya Mukhni, ya Razak. Itu adalah panggilan dari hati yang yakin bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi dan memakmurkan. Ketika dizikir itu diucapkan berulang-ulang dalam sujud dan doa, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan solusi datang satu demi satu. Rezeki pun mulai mengalir deras, seolah-olah Allah membuka satu demi satu pintu langit untuk menjawab kebutuhan kita. Mereka yang tadinya pesimis menjadi penuh harapan. Mereka yang tadinya bingung mulai mendapat ide. Bahkan banyak yang mengaku setelah mengamalkan amalan ini, usaha yang lama lesu menjadi hidup kembali, pelanggan datang silih berganti, dan uang yang dulu susah terkumpul kini datang bertubi-tubi. Semua ini adalah buah dari keyakinan, usaha, batin, dan amalan yang mengundang keberkahan. Sahabatku, jika kau merasa rezekimu seret, hidupmu penuh beban, dan usaha seperti jalan di tempat, coba periksa kembali hubunganmu dengan Allah. Jangan langsung menyalahkan keadaan, tapi perbaiki saluran antara kau dan Rabb. Perbanyak dizikir, hidupkan malam dengan doa, dan lakukan amalan 3 malam ini. Lihatlah bagaimana keajaiban itu akan menghampirimu. Rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kau duga. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan lagi menunggu waktu yang pas. Jangan berkata, nanti kalau sempat, nanti kalau tenang, nanti kalau luang. Karena sesungguhnya, saat paling tepat untuk memohon kepada Allah adalah ketika hati sedang sempit dan hidup sedang berat. Jangan tunda malam ini, iya, malam ini juga. Mulai amalkan, lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Allah tidak akan menunda pertolongannya kepada hamba yang bersungguh-sungguh dalam meminta. Ingatlah, 3 malam ini bukan sekadar rutinitas spiritual biasa, tapi ia adalah ikhtiar langit. Bila kita sudah kehabisan jalan dunia, maka langit adalah jawabannya. Jika manusia sudah menolak, Allah justru sedang membuka peluang. Maka jangan hanya puas dengan mendengarkan ceramah ini, tapi jadikan itu sebagai titik awal perubahan. Niatkan dari sekarang, aku akan mulai malam ini. Aku akan meminta langsung kepada Tuhanku. Jangan takut kalau kamu belum sempurna ibadahnya. Jangan malu kalau kamu masih banyak dosa. Karena Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, dan Maha. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk memberi pertolongan. Justru dari tangisan dan harapan orang yang hina,
Allah turunkan rahmatnya yang tak terhingga. Jadi, amalkanlah dengan sejujur-jujurnya. Katakan dalam doamu, ya Allah, aku datang kepadamu apa adanya. Tolong aku, cukupkan aku, lunaskan hutangku. Bayangkan jika dalam waktu 3 malam saja, Allah sudah menggerakkan rezeki dari arah yang tak kau sangka. Bayangkan jika tiba-tiba ada solusi datang, ada transfer masuk, ada bantuan hadir, atau peluang usaha muncul. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Banyak yang sudah mengalaminya, dan engkau pun insya Allah akan merasakannya asal engkau yakin. Dan jika hasilnya belum langsung tampak, jangan menyerah, tetap lanjutkan. Karena bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberimu yang lebih besar. Bisa jadi bukan hanya hutangmu yang lunas, tapi Allah ingin mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Bisa jadi Allah ingin membuka pintu rezeki yang terus mengalir seumur. Maka teruslah berdoa, teruslah berzikir, dan jangan pernah tinggalkan amalan malam ini. Meskipun hutangmu sudah lunas, akhirnya saya hanya bisa berpesan, jangan cuma tahu, tapi amalkan. Jangan cuma dengar, tapi gerakan hatimu dan tubuhmu untuk bangkitlah dari kegelisahan, dan jadikan amalan ini sebagai awal dari hidup yang penuh berkah. Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Semoga setelah ini engkau menjadi salah satu dari orang-orang yang bersaksi, benar, aku hanya lakukan 3 malam, dan hidupku berubah total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.